Tutorial kali ini saya akan memadukan antara efek classic twin dan efek masking ya. Rencananya nanti ada mobil, ini mobilnya udah ada nih mobilnya. Terus mobilnya nanti seolah-olah dia jalan, kita buat dia berjalan dari atas ke bawah, terus naik lagi. Di bawah ini nanti ada cipratan air nanti muncrat ke sini ke stage, lalu muncul dua logo Falcon Tech dan Adobe Flash. Logo Falcon Tech belum ada, tapi kita bisa download dari internet nanti ya. Ya, jadi kita siapin saja di sini. Ya, nanti cari aja misalnya logo Falcon Tech. Tinggal copy aja paste, dapat. Sedangkan satu lagi adalah logo Adobe Flash. Seperti itu. Kita coba dulu. Ya, pertama kita akan buat animasi mobilnya dulu misalnya. Tentu agar lebih kena, mungkin background gelap lebih kena ya. Jadi itulah kenapa layar satu ini saya kasih namanya BG atau background. Terus buat backgroundnya, saya akan coba. Mudahnya buat background, kita bisa ngecilkan dulu stage-nya sebesar 50%, jadi kita bisa lihat keseluruhan stage. Baru kita buat backgroundnya nanti stroke-nya warna hitam, fill-nya juga warna hitam. Buat saja agak lebih besar, jadi benar-benar nutupi stage. Baru tutupi, ya. Agar lebih kena juga, lebih enak. Kita ngotak-ngatik halaman lainnya menggunakan background yang sama jika diperlukan. Kita seleksi seluruhnya, kemudian kita ubah jadi simbol, ya kan seperti itu. Upload simbol, buat saja MC background hitam misalnya, BG hitam. Oke, mobil hitam, mobil pribadi jadi. Jadi kita gembok di sini, ditambah satu layar lagi. Layar 2 ini kita akan buat animasi mobilnya. Mobilnya awalnya kita letakkan di apa? Letakkan di luar. Jadi kita akan coba buat di sini. Jadi dia nanti jalan dari atas terus naik ke atas gitu, naik ke atas sedikit, nyiprat air, cipratannya mau keluar. Itu rencananya. Jadi nggak tahu lagi, kita coba aja. Bahkan kita nggak mesti harus buat jalannya, seolah-olah di situ nanti ada airnya gitu. Mobilnya kita akan buat mengikuti alur. Jadi alurnya kita buat saja di sini. Layar 2 namanya jalur mobil. Jalur mobil nanti ini akan kita jadikan guide. Guide. Siapa yang ngikutin guide ini? Mobilnya. Makanya mobilnya bisa saya klik tahan, klik tahannya saya geser di bawah jalur mobil. Ketika dilepas, Anda bisa lihat layar background dan mobil sekarang tidak sejajar lagi, ya kan? Jadi kita bisa lihat dia di depannya. Ada sedikit ke kanan, jalur mobil ini berubah ikonnya jadi palu, jadi gambar semacam apa jalur ya. Itulah kenapa disebut guide. Ya, karena ini sudah diubah jadi guide, maka dia akan apa? Tapi siapa yang ikuti guide mobil ini? Mari kita coba terapkan dulu guide-nya dengan memberikan keyframe pada tiap layer. Oh, maaf, bukan F6 melainkan F5. Mungkin sini saya akan ganti di rem 50, tekan F5 atau insert frame. Jadi seperti itu. Jalur mobilnya kita buat naik kemudian turun. Turun dulu baru kemudian naik. Jadi kita buat aja seperti ini. Ya seperti itu. Terus, nah ini mungkin jalurnya nggak kelihatan. Jadi kita buat lawannya, warna garisnya kita ganti warna putih. Jadi kita bisa lihat jalurnya kemana mobil tersebut. Atau mungkin yang lainnya misalkan warna hijau misalnya. Jadi dengan begitu kita bisa lihat jalur mobil itu kemana. Saya akan buat jalurnya nanti seperti ini. Oke, ini juga ada beberapa perubahan. Mungkin jangan terlalu dia ekstrim nanti. Jalur tidak akan kelihatan kalau di kontrol enter. Anda bisa lihat kan, nggak ada kan garis hijau itu kan, karena dia sebagai guide. Tapi mobil ini yang sudah jadi movie clip bisa mengikuti alur tersebut. Tetapi dia harus ada efek classic twin, itu wajibnya. Jadi harus ada efek classic twin. Kita kasih 30 frame saja biar
biar kelihatan cepat itu kita buat kecil, misalnya 20 frame, kita tes aja dulu. Semakin cepat semakin bagus. Karena efek twin itu kena sekali dengan apa? Yang jaraknya pendek. Jadi di sini saya berikan keyframe F6. Kemudian kita beri efek classic twin. Kita tinggal pilih frame pertama. Frame pertama pasti lengket. Anda bisa lihat ya, secara otomatis dia lengket ke guide. Sedangkan keyframe terakhir tidak. Keyframe terakhir Anda harus lengketkan secara manual. Jadi untuk melengketkannya Anda bisa lihat ini konsentrasi di sini. Ketika kita geser, kadang-kadang ini lengketnya ke situ deh nanti. Oke. Oh, pas snap, snap ini. Snap ini harus nyala ini. Mungkin tadi mati, jadi kalau nyala dia bisa tuh plug. Tuh kayak apa? Snap ini mati tadi, jadi dia nggak kena efek nyentuh dari apanya. Jadi kembali lagi, misalnya saya akan coba cek 50%, Anda bisa lihat. Nah, gitu. Oh, ada beberapa nih nggak kena nih, ya kan? Kita bisa coba perbaiki jalurnya ini. Kita naikin dikit agar seluruh bodi mobil itu tetap kelihatan gitu kan. Jadi kita bisa edit surat kita. Oke, ketika kita menggeser, ternyata gas ini juga ikut geser, ini juga nggak kena lagi dengan jalurnya. Jadi kita bisa cek lagi posisinya biar dia tetap kena jalur seperti itu. Ya kan? Berikutnya, tambahan. Agar mobil ini ngikuti jalur juga, maka tambahannya adalah mobil ini harusnya ngikuti jalur, berarti kalau dia turun ke bawah, arah mobil ini seharusnya juga ke bawah. Kalau kita pelajari selama ini di properties, di area twin, ya di area twin itu ada yang namanya orient to path. Nah, orient to path ini bukan hanya yang membuat kendaraannya ngikuti jalur, tapi dia juga harus ngikuti arahnya. Jadi ketika Anda menciptakan orient to path, perhatikan juga posisi mobil awalnya, misalnya kendaraan awalnya dari atas misalnya ke bawah, jadi dia harusnya arah kendaraan juga dari atas ke bawah, miring dia seperti itu ya, gitu dia. Sedangkan yang awalnya juga begitu, jadi harus sinkron, tidak boleh satu benar yang lainnya masih salah. Jadi itu yang maksudnya. Jadi kita bisa lihat jadi gitu kontrol interface. Jadi seolah-olah seperti mobil lagi ngebut jadi kita bisa buat seolah-olah dia menginjak sesuatu dan pijakannya itu menyipratkan ke layar kaca gitu misalnya. Jadi dengan begitu dia sesuatu gitu ya. Oke, jadi saya pikir kecepatannya udah cukup, kecepatannya itu. Saatnya kita membuat apa yang membuat dia menciptakan sesuatu itu. Nah, kita letakkan saja di sini. Kita akan tambahkan satu layer lagi baru di sini misalnya. Kita gembok karena ada benar animasinya. Kita tambahkan layer 4. Di situ kita sebut misalnya apa ya? Air misalnya atau genangan air misalnya, genangan maksudnya. Kita buat aja misalnya genangan. Ada genangan. Genangannya sebenarnya warna biru aja karena warna kuning menjadi apa namanya, jadi fokusnya ke logo Palcomtech, warna merah jadi fokusnya logo ke Adobe Flash. Tinggal kasih aja warna air adalah warna biru, mantap. Jadi dengan begitu kita bisa tambahkan sesuatu yang nantinya dipijak oleh mobil ini misalkan. Kira-kira di situ kita akan coba sekitar sini. Jadi di sini kita akan coba buat semacam itu. Genangan air yang dimaksud. Bahkan genangan ini sebenarnya nanti kita akan buat sebagai posisinya shape twin. Nah, seperti itu misalkan. Kita bisa kasih warna biru. Jadi kita nggak akan butuhkan lagi stroke-nya karena kita udah ada. Good. Jadi
ketika dia nanti lewat, ini akan berubah jadi apa namanya, sesuatu, jadi logo misalkan. Mungkin kadang-kadang menggunakan Sepin tidak selalu jadi apa namanya, selalu jadi fokus utama kita ya. Jadi kadang-kadang agak ada aja nggak sesuai dengan apa namanya, rencana. Tapi mari kita coba saja dengan cara frame by frame. Kalau seandainya rencana nggak bisa, jadi digenangan seperti ini saya buat. Saya akan gunakan F7, terus saya gunakan ini on skin, jadi saya bisa lihat apa warna biru sebelumnya. Saya hanya gunakan, pada saya hanya gunakan ini aja, gunakan apa? Jadi misalnya pakai brush tool. Brush toolnya ya brush tool seperti ini. Saatnya saya akan fokus ke gimana sih cipratannya. Itu seperti itu. Misalkan balik lagi. Mungkin saya ada cheat curangnya ya, menggunakan adalah pen tablet. Itu cheat curang saya, menggunakan pen tablet. Kadang-kadang berhasilnya juga. Atau kalau nggak bisa, saya akan coba gunakan mouse saja. Kita buat seperti ini. Karena air pasti ketika mulai ciprat ya. Ini saya buatnya mulai pelan-pelan nih, karena saya tidak menggunakan hal andalan saya. Tapi tidak masalah, kita coba aja. Nah itu dia. Nah gitu. Jadi ketika mulai apa, dia mulai gitu. Terus di sini di frame berikutnya Anda bisa lihat kan cepat sekali nanti dia. Jadi kita bisa nambahkan lagi F7. Kita bisa buat yang lainnya, contoh misalnya menggunakan brush tool. Kita buat lagi seperti apa cipratan dari kendaraan ini. Targetnya adalah nanti cipratan ini akan melebar kena ke stage. Kita bisa buat asal aja sebenarnya, nggak mesti harus apa kan, harus apa. Intinya ini pada dasarnya cuma animasi sederhana, yaitu pembukaan aja, tapi cukup bermakna nanti. Jadi dia nanti gitu. Dan terakhir saya pikir, oh ya belum, 1, 2, 3, ada 5, tapi pada dasarnya kita akan buat pada akhirnya nanti jadi simple. F7. Oh ada di situ malah. Kita buat dulu yang ini ke sini, karena Anda bisa lihat di sini ada tonjolan, di sini ada tonjolan juga. Itulah kenapa saya akan buat ini ke sini. Terus di sini ada tonjolan juga, kita akan buat ini ke sini. Dan ini akan kita buat ke sini. Ini mungkin yang terakhir. Kasih pen bucket tool. Oke, tinggal beberapa gambar lagi, F7. Nah ini nanti kita langsung buat saja, kembali lagi dia ke objek sederhana di sini. K, tembak betul. Jadi itu dia, dan posisi terakhir mobil lewat F7 lagi, kita buat dia jadi bulat misalkan seperti itu. Semakin lama semakin bulat, jadi dia ngikuti K, pen bucket tool. Nah ini dia, disinilah mulai F7. Jadi kalau kita mulai buat jadi bulat, saya pikir nggak akan terlalu sulit membuat dia berubah jadi sesuatu yang kita inginkan. Coba kita lihat. Ya kan pada dasarnya animasi juga nggak bakal
terlihat di situ ya. Atau jangan-jangan ya, jadi dari sini aja lah, dari sini aja kita buat nanti dia berubah jadi dua logo. Satu ini kita buat sebagai logo Palcomtech sebelah kiri, sedangkan sebelah kanan, nah, jadi sebelah kanan sebentar kita buat ngakalinya ya seperti ini. Oke, dari sini sebenarnya mulainya. Ini jadi logo Palcomtech, tapi di sebelahnya ini jadi logo Adobe Flash. Oke, jadi seperti itu. Di sini mulai angka beratnya. Oke. Saatnya save print. Tapi save printnya kita akan coba seperti ini. Jadi di sini kita akan coba buat F7. Di sini kita akan kasih save print nanti. Save print. Tapi save print kan butuh apa yang mau dianimasikan di print sebelum berikutnya. Nah, di sini kan kita lihat apa proyek berikut sebelumnya. Kan ini kan. Kita buat di sini logo Palcomtech-nya. Tapi kita ingin buat di sini. Di sini sebenarnya lebih tepatnya. Jangan satu objek, tapi dua objek juga. Di sini kita akan kasih F7, di sini kita akan buat ini objek terpisah. Objek yang satu ini, jadi anggaplah seperti ini saya matikan biar kelihatan. Jadi yang satu ini nanti untuk logo Palcomtech-nya. Sedangkan yang satu ini, saya ingin lihat apa yang saya gambar sebelumnya. Tapi yang satu ini untuk logo Adobe Flash-nya seperti itu. Kita kasih warna biru. Sebenarnya ini bukan kasih warna biru, tapi kasih warna merah. Tapi kita biarkan saja, karena yang satu ini saya akan buat warna yang berbeda. Makanya sini saya akan coba buat objek yang sama, tapi mungkin mulai namanya shape print. Shape print ini kadang-kadang sulit dikendalikan. Oke, maaf salah ya. Anda bisa lihat tuh. Tapi satu di sini saya akan ganti warna merah. Isinya juga ini. Sedangkan yang satu lagi saya tetap akan gunakan warna biru, satunya lagi saya akan gunakan warna biru. Di sini ini kan warna merah, tapi di sini kan masih warna biru. Anda bisa lihat. Jadi kita tes, nah gitu. Kita udah tahu rencananya tadi. Ini jadi logo Palcomtech, ini jadi logo Adobe Flash. Ada cara tercepatnya adalah kita menggunakan masking. Maskingnya kita buat di sini, dimana nanti objek ini kita akan copy dia sebagai mask. Kita akan pastekan di sini. Coba saya, oh iya, saya baru ingat, kalau saya mau paste gambar saya harus menyiapkan keyframe dulu, F7 baru paste in place. Nah, itu ada gambar.
Jadi kalau saya gembok semua ini, saya kunci, Anda bisa lihat ini ada, sep gitu. Tapi saya ingin dia jadi masking file contact tersebut, eh, maka ini saya kasih namanya mesh. Siapa yang di masking? Logo. Logo. Jadi mesh kita letakkan di atas, ini jadi mesh. Ya kan jadi itu. Berarti kita siapkan sesuatu apa yang akan diperlihatkan oleh gambar tersebut. Ya, logo tersebut. Kita ya. Oke. Oke. Mari kita lihat pertama maskingnya. Oh iya, maskingnya ada di sini. Hup. Jadi kita lihat maskingnya ada di situ. Kita coba tunjukkan saja dalam bentuk. Ah, itu dia. Ini logo Palcontact, di sini logonya ya. Oke, saatnya. Tadi logonya sudah kita siapkan. Logo Palcontact. Yang ini ya. Kita ambil logo yang satu ini. Oke, logonya juga harus kita masking lagi. Tahu nggak kenapa? Karena ada background putih. Oh, ini bagus nih. Mantap sekali. Nggak ada background sama sekali. Nah, kita gunakan ininya. Copy image. Cara tercepatnya adalah kita paste saja di sini. Karena kita letak di logo kan. Pas di layar logo. Paste. Masukkan. Nggak apa, agak lelet komputernya. Oke, nah itu dia. Sisanya tinggal letakkan saja di sini. Bahkan kita nggak perlu ngapa-ngapain, letakkan saja di situ. Karena nanti ada skillnya, kita tes. Oke, ternyata langsung ketemu dia. Karena pada dasarnya saya tidak minta. Oh iya, dia hanya muncul ketika di masking saja. Oke. Ada berapa sih harus ada? Kita harus tambahkan ini sebenarnya. Oke, ada banyak nih sebenarnya. Sebelum jadi seperti ini juga kita bisa nambahkan animasi ini. Jadi animasi ini bisa kita letakkan juga di sini, copy frame, paste frame. Jadi paste frame ini sebenarnya kita harus menyesuaikan jumlah framenya. Paste frame. Cuma kadang-kadang saja karena ini nggak ketemu gitu. Ini kan awalnya, akhirnya kan ini coba kita clear keyframe saja, clear keyframe, terus kita copy apapun yang ada di sini, copy frame, kita pastikan ke sini. Oke, saya inginnya ini muncul ketika di masking, tapi masalahnya masking hanya terjadi kalau kita gembok. Oh iya, ini kematiin. Oke, kok nggak ketemu ya logonya. Mari kita terbalik. Wajar terbalik, kontrol Z. Pantas logonya terbalik, mohon maaf. Jadi bukan logo, justru maskingnya. Jadi itu kan maskingnya. Jadi ini bukan di sini. Jadi ini coba kita perbaiki lagi. Clear keyframe. Kita copy ini ke atas, copy frame, bawa ke atas ini. Paste frame, karena ini logo ini ada di sini. Logo nggak bakal diperlihatkan seharusnya, ya kan? Seharusnya nggak bakal dilihatkan, tapi mungkin dikarenakan ini bukan. Oke, coba di sini. Gitu misalnya. Nggak akan terlihat kan? Tapi ketika dia dilewatkan, tapi berarti ini juga bagian dari masking juga nih bagusnya. Ini juga bagian dari masking. Bagusnya. Copy frame. Paste frame. Jadi kita ini juga benar lah. Ini sebenarnya saya mau buat di sini, tapi kok dia sudah ada dari awal, karena di atasnya nggak ada apa-apa, nggak ada mas. Seharusnya. Jadi kalau nggak ada mas, nggak ada yang diperlihatkan. Tapi kalau di sini
Nggak bisa kan, karena di atasnya nggak ada yang dilihat kan. Tep, tep, tep. Jadi ketika dia seperti ini, Anda bisa lihat logo Falcon itu. Tep, 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 tep. Baru dia muncul. Seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti backgroundnya kita bisa buat hilang karena logo Falcon udah ada. Jadi sama seperti ini, karena kita sudah tahu di sini ada logo Falcon Tech, berarti tinggal satunya lagi kan. Di sebelahnya lagi adalah logo Adobe Flash. Mana yang bagus ya? Ini cukup ya, cocok ini Adobe Flash yang kita pakai CS6. Tidak. Padahal ada jaringannya. Nah, kita coba sekali lagi. Oke, kita gunakan saja. Jaringannya ada tuh, jaringannya ada. Oke, enggak apa. Kita gunakan apa yang ada. Jadi kalau misalnya ada yang salah kita bisa revisi lagi nanti. Jadi copy image, bawa ke background, kita letakkan di logo. Jadi kita sembunyikan dulu maskingnya. Jadi Anda bisa lihat di situ ada. Kita bisa lihat, mau letakkan di mana kan? Letakkan di situ kan, paste. Padahal saya letakkan di situ. Nggak, masalahnya ini juga dia hanya bisa paste kalau ini gambar. Ini masalahnya nih. Oh iya, saya baru ingat. Ini sebenarnya bukan gambar. Ini sebenarnya adalah teks dia. Jadi pasti X yang keluar di situ. Saya yakin situ adalah teks. Karena kita mau pastekan di sini. Paste. Itu ya. Oke, dapat ya. Sudah dapat. Jadi paste ini kita Q, kita besarkan ukurannya tag ya, kira-kira seperti itu. Ya, selesai. Jadi jadi tinggal kunci aja dua-duanya. Awalnya nggak kelihatan, tapi karena cipratan airnya sebagai tambahan, maskingnya kan sudah ada tuh. Ini sebenarnya adalah genangan yang terlihat ini, bukan masking, karena masking sebenarnya nggak akan memperlihatkan. Karena masking kan ini kan, masking nggak akan terlihat, tapi dia yang diperlihatkan adalah logonya. Terus karena sudah muncul logonya, kita lanjutkan saja shape twinnya dengan cara seperti ini. Ini kita F6, ini kita F6 genangannya, terus kita lepas gemboknya karena kita mau ngedit. Kita kasih shape twin lagi. Objek ini, ya merah sama biru itu, kita buat ke bawah dia. Jadi seolah-olah udah selesai tugasnya. Turun ke bawah. Jadi yang sisa tinggal logonya saja. Nah, gitu kan. Kira-kira idenya cuma itu aja. Oke, saya stop dulu.